di sini hanya satu profesor, kita ini provokator. Jadi itu kan. Baik, selamat pagi buat kita semua. Kalau saya bilang pagi, kita bilang pagi luar biasa. Siap? Bisa? Bisa? Selamat pagi. Pagi luar biasa. Hebat ini. Yang saya ngomong tadi ini Prof yang selaku koordinator ya Prodi Ilmu Hukum dan dinampingi oleh Pak Eswin dosen pidana. Ya ini pas kita lagi bicara tentang hukum tata negara, kemudian hukum pidana, hukum perdata dan hukum internasional. Dua ini sangat berkaitan. Saya mau tanya, yang hukum pidana ada berapa orang di dalam ruang ini? Angkat tangan, bisa? Halo. Kalau saya bilang halo nanti hai ya, supaya gini semangat ini, masih pagi masa orang sarjana hukum. Halo. Hai. Halo. Selamat pagi. Pagi. Luar biasa. Nah, juga dan hukum internasional ini baca semua. Saya lakukan sosialisasi ini di semua universitas di Indonesia, bukan di NTT. Kalau di NTT apa sudah semua. Ini dengan terakhir nih, Prof. Pas dapat undangan saya, karena memang saya dipercayakan dari teman-teman DPD RI termasuk Ibu Hilda ini mendukung saya, sehingga saya jadi ketua tim sosialisasi. Jadi saya ketua tim daripada 732 anggota MPR RI, terdiri dari 580 anggota DPR RI dan 152 anggota MPR RI. Jadi teman-teman yang hukum tata negara harus hafal ya. MPR itu terdiri dari DPD dan DPR. Halo. Hai. Halo. Saya tanya yang di sini. Di sini ada yang tertarik mau masuk hukum tata negara? Kita di tim Mestura. Ada yang mau jurusan Prof? Nanti ini kita bikin supaya kita dapat akhirnya hukum tata negara, hukum internasional itu laku keras. Kalau beliau tamat ini kenapa dia begitu? Terima kasih yang intelek. Ini untuk supaya ya tes ya. Ini lebih baik. Jadi teman-teman, kebetulan kalian ini walaupun di jurusan kan masih ada kesempatan ini. Hari ini saya hadir di sini menjelaskan sebab Indonesia butuh ini. Apa yang kita lakukan, kebetulan saya sudah 4 periode ini, sudah 2 periode ini. Indonesia membutuhkan sarjana-sarjana hukum, terutama hukum tata negara. Ini masih amburadul kita waktu mengamandemen undang-undang dasar konstitusi kita dan sampai dengan sekarang juga mengadopsi hukum internasional, dan itu yang di dalam materi ini. Kalau adik-adik punya waktu, dan saya yakin harus punya waktu nih karena fakultas hukum di universitas lain banyak jurusan lain, jadi kita ngomong cuma sebentar lalu, tapi saya yakin semua buku yang saya bagikan itu ada 5 gitu ya. Tapi Anda 1 jam ini saya akan bawakan ini ada 92 slide di sini. Nanti kita mungkin 10 slide saja, kita stop, terus kita lihat. Saya berikan kesempatan ke Bapak Ibu untuk nanti pelajari sendiri. Bila perlu kalau tertarik undang saya datang lagi, ya. Karena ini saya lakukan bersama tim dan itu difasilitasi oleh tim dari Jakarta. Tapi nanti Ibu Hilda punya waktunya sosialisasi sendiri, saya juga punya waktu sosialisasi sendiri. Kalau kalian memperdalam materi ini bisa undang kami, gitu ya. Tepuk tangan dulu buat kita. Halo. Nah, hari ini kalau kamu baca 4 pilar MPR RI. Kenapa harus MPR RI? Karena tadi yang namanya konstitusi, yang namanya MPR itu kalau dulu disebut lembaga tertinggi negara, tetapi sekarang menjadi lembaga tinggi negara. Dan tugas daripada lembaga tinggi negara inilah yang melakukan sosialisasi. Kalau dulu tugas ini dilakukan oleh Profesor Gregorius Nandasa. Tepuk tangan buat Profesor. Namanya BP7. Itu orde baru. Kalau sekarang ini orde reformasi. Ya, yang hadir di ruang ini kebanyakan anak-anak milenial, Gen Z. Kalau ini sudah kolonial kita dua ini. Ya, jadi nanti omong tidak sambung. Tapi oleh karena itu supaya nyambung, ini kita generasi kolonial ini butuh masukan dari kalian. Apalagi sebagai pakar hukum tata negara, ya, paham ya?
Perubahan drastis nanti di poin kedua itu adalah dulu MPR itu lembaga tertinggi negara, sekarang itu lembaga di negara. Saya lupa coba ini ada konsentrasi buat kasih saya ini ya. Kalau dulu MPR lembaga tertinggi negara, baru ada DPR, presiden, gubernur, bupati, dan ini selalu